Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tarekat Muzariyah. Yang pertama adalah proses perkembangan tarekat di Indonesia. Sejarah tarekat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak Sufitik itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualis itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa para wali. Sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Besarnya pengaruh tarekat dalam Islamisasi juga didukung dengan dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh ini tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas kecil di beberapa kota pesisir Jawa seperti Leran atau daerah Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya, bahkan digambarkan dengan pola hidup yang kotor. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15 bersama dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Selanjutnya adalah sejarah masuknya tarekat Naqsabandiyah Muzariyah di Indonesia. Tarekat Naqsabandiyah Muzariyah pertama kali berkembang di wilayah yang saling berjauhan, yaitu di Pulau Madura dan Kalimantan, khususnya Kalimantan bagian barat, daerah Pontianak, serta Riau yang berada di Pulau Sumatera Tengah. Dan pada akhirnya para tokoh mempunyai murid-murid di Indonesia dan menjadi penerus di wilayah tersebut. Tarekat Naqsabandiyah Muzariyah di Madura sejak akhir abad ke-19 adapun pengikut tarekat tersebut tidak ada hubungan langsung dengan tarekat yang ada di Jawa, karena tarekat yang ada di Madura ini mengikuti cabang lain. Tarekat ini pertama kali dibawa ke Madura oleh kiai bernama Syekh Abdul Azim dari Bangkalan pada tahun 1335 atau Masehi Hijriah atau 1916 Masehi. Beliau adalah seorang yang telah mukim di Makkah dan telah menjadi khalifah dari Muhammad Shalih Az-Zawawi Al-Mahdi dan mengajarkan tarekat kepada orang Madura yang sedang beribadah haji dan tinggal di sekitar kota suci Makkah. Yang ketiga adalah ajaran dan amalan tarekat Naqsabandiyah Muzariyah. Ajaran tarekat ini sebenarnya lebih utama dalam pembersihan hati nurani dengan cara berzikir mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya cara untuk mencapai pencerahan atau ma'rifatullah adalah kebersihan hati dan terbukanya hati nurani. Dalam tasawuf khususnya di tarekat banyak sekali metode zikir untuk membersihkan hati nurani. Salah satunya tarekat ini. Begitu juga dalam tradisi spiritual lainnya juga mempunyai cara yang beraneka ragam untuk membuka hati nurani. Untuk kegiatannya adalah yang pertama istighosah berjamaah, zikir nafi isbat, muraqabah, zikir la ilaha illallah, hatam hawajagan, dan yang terakhir baiat. Cukup sekian, terima kasih yang saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.